malam jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin bersama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami, berikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami, khusus dalam kehidupan doa kami. Dan saat ini kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu, menolong setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu. Kiranya kami boleh dimampukan untuk mendengar, memahami, dan kami juga boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 44. Matius pasal 26 ayat yang ke-44 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sekali lagi, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Masih dalam suasana Paskah, perikop kita pada malam hari ini diambil dari kejadian di Taman Getsemani, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa sesaat sebelum ditangkap oleh pasukan Romawi dan oleh letor. Ada yang menarik dalam perikop kita pada malam hari ini. Dan hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika waktu kecil saya seringkali mengamati mendengar pidato dari Presiden RI yang kedua, yaitu Pak Harto. Dan ketika Pak Harto berpidato di stasiun TVRI pada saat itu, ibu saya mencoba membandingkan dengan pidato yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Yang menurut ibu saya bahwa kalau Pak Soekarno pidatonya berbeda, tanpa teks. Dan kalau Pak Karno berpidato, itu suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Dan saya coba mengamati dan mengingat kembali apa yang disampaikan oleh ibu saya. Sampai suatu ketika 2 tahun yang lalu, saya kebetulan dalam perjalanan pesawat dan saya sempat melihat satu film Indonesia berjudul Pancasila yang disutradarai dan diperankan secara tunggal oleh Tio Pakusadewo. Dan di sini di film ini yang menarik adalah ketika sosok Insinyur Soekarno yang diperankan oleh Tio Pakusadewo sangat menjiwai apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dalam isi hatinya. Sebagai seorang pemimpin bangsa pada masa itu, Insinyur Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI berbicara tentang dasar negara. Dan yang saya tangkap adalah dalam durasi kurang lebih 1 jam sekian belas menit, seorang Insinyur Soekarno benar-benar bisa menggabungkan kemampuan intelektualitas, kemampuan visi berbangsa, religiositas, dan juga kemampuan profetik bahwa bangsa Indonesia ke depan akan seperti ini. Ini sangat menarik. Dan kembali ke teks yang kita pelajari pada malam hari ini. Setidaknya ada 4 hal yang kita mungkin bisa sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita ambil dari satu anak kalimat yang pertama. Dan ketika ia membiarkan mereka di situ lalu pergi.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Yang pertama dari kebenaran ini adalah ketika Tuhan Yesus meneladankan bahwa kehidupan doa adalah kehidupan diri saya pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan doa tidak tergantung kepada kondisi murid-muridnya pada saat itu. Seperti kita ketahui dalam cerita di Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur. Dan hal inilah yang dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak tergantung pada kondisi murid-muridnya. Beliau bergerak pergi. Berarti kehidupan doa adalah kehidupan saya dan Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu dan Tuhan. Pas ketika sekarang ini adalah kondisi di mana masing-masing keluarga tinggal di rumah. Dan ini yang kita renungkan bersama bahwa apakah dalam konteks seperti ini, dalam konteks saat ini, kita bersama-sama bisa terus menghidupkan kehidupan doa pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali kita berada dalam gedung gereja, dalam sebuah persekutuan untuk bersama-sama berdoa. Namun bagaimana ketika sekarang tinggal saya dan Tuhan? Apakah ada perasaan kok sendirian, kok sepi? Nah, ini pertanyaan saya pribadi, pertanyaan Bapak Ibu, bahwa doa tidak tergantung pada kondisi dan situasi orang lain. Yang kedua adalah dalam satu anak kalimat berikutnya, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Lalu pergi. Jadi yang kedua adalah lalu pergi. Jadi doa itu adalah action. Doa itu bukan wacana. Doa itu bukan rencana. Pernah dalam satu acara gathering BBI yang membahas tentang tema pria dan gerejanya, ada satu candaan bahwa seringkali kita sering menjawab WA ketika ada saudara atau jemaat kita yang sakit dalam satu WA group, terus kita ketik turut mendoakan, sehingga semuanya pada ikut-ikutan turut mendoakan. Lalu ada pertanyaan dari salah satu rekan yang nyeletuk gitu ya, bener nggak mendoakan bener gitu, atau cuma ngetik doang? Ternyata ada satu rekan lagi di BB yang jawab, iya Pak, itu ikut-ikutan aja jawabnya. Nah ini yang seringkali menjadi fenomena bahwa doa berupa wacana, doa seringkali berupa rencana. Sehingga di ujung diskusi itu kami tutup dengan saran praktis sebagai berikut. Berarti kedepannya kalau sebelum kita ngetik, kita harus berdoa dulu, baru kemudian kita ngetik, turut mendoakan. Akhirnya kita semua sepakat dan diskusi itu ditutup dengan kesimpulan yang sangat baik, bahwa doa adalah action, doa bukan wacana. Yang berikutnya adalah lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dalam satu anak kalimat berikutnya adalah berdoa untuk ketiga kalinya. Jadi tadi poin yang pertama adalah doa tidak tergantung pada situasi kondisi orang lain. Yang kedua adalah doa adalah action. Dan yang ketiga adalah doa perlu kedisiplinan. Berdoa untuk ketiga kalinya. Loh, kok berdoa 3 kali? Emang sekali nggak cukup? Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, Yesus Kristus ini meneladankan kehidupan doa adalah kedisiplinan. Kedisiplinan apa Bapak Ibu? Kedisiplinan untuk menundukkan ego kita sendiri. Jadi seperti tema yang disebutkan di atas tadi adalah doa merupakan vibrasi dari ketaatan. Vibrasi sesuatu yang terus bergetar, bergerak. Sama seperti ketika seorang melatih diri bermain gitar, bermain biola. Harus ada vibrasi. Vibrasi semangat dari yang bersangkutan, kemampuan melatih meskipun tangan sakit, meskipun letih lelah, meskipun jenuh, sampai kemudian didapatkanlah kemampuan, didapatkanlah sebuah harmoni. Dan inilah yang
Tuhan Yesus hendak sampaikan kepada kita bahwa doa ketiga kalinya ya nggak ada masalah. Dan ini akan melatih kita. Bagaimana seseorang, bagaimana saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bisa berlatih untuk mengalahkan ego kita sendiri. Ego seperti apa? Seringkali kita tergoda pada saat kita diminta untuk berdoa. Manakala lebih sering berdoa untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Ini tes sederhana. Jadi kita seringkali lebih mengedepankan doa untuk kepentingan saya terlebih dahulu, orang lain kemudian. Nah, menarik sekali ketika dalam struktur doa di jam doa Rabu di gereja baptis pada umumnya, di gereja kita khususnya, itu doa untuk keperluan pribadi itu paling terakhir. Ini adalah latihan yang baik. Jadi kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk kota, untuk GGBI, untuk gereja kita, setelah itu baru untuk kepentingan diri kita sendiri. Doa ketiga kalinya adalah melatih kita menundukkan ego kita. Dan yang keempat, yang terakhir, dan mengucapkan doa yang itu juga. Terus terang ini pertanyaan saya. Berdoa 3 kali, mengucapkan doa yang itu juga. Diajarkan oleh Tuhan Yesus lagi. Terus kemudian saya teringat, teman-teman Katolik itu seringkali mengucapkan doa yang itu juga. Teman-teman Muslim kalau kendurian, tahlilan, mengucapkan doa yang itu juga. Saya coba menggali makna apa dibalik dari hal tersebut. Hal yang saya temukan adalah ternyata dalam vibrasi doa tersebut ada hal yang saya temukan, yaitu ketaatan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh. Seringkali kita berdoa baru pada tataran apa yang saya pikir, apa yang saya katakan. Tetapi hati, jiwa, dan roh belum bergetar. Tanpa mengurangi rasa hormat, seringkali kita juga melihat saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain berdoa dengan rapalan tertentu, dengan hafalan tertentu. Kadang-kadang ada pertanyaan, sampai di titik mana hati mereka bergetar? Mungkin mereka sudah, ada juga mungkin yang belum. Sehingga hal tersebut diulang, dan diulang. Nah, inilah yang saya dapatkan, bahwa saya coba belajar proses setahun ini, ada satu hal yang seringkali doa yang berulang. Seperti ketika bangun tidur, seperti ketika sedang memulai sebuah pembicaraan, seperti mungkin ada hal ketika saya menghadapi sesuatu yang besar, ada doa yang berulang. Dan ternyata yang saya temukan adalah ketika apa yang saya pikir, apa yang saya katakan, dan hati itu bertemu, bergetar, disitulah vibrasi itu muncul. Sehingga maksud yang saya dapat adalah ketika sebuah doanya berhenti di mulut saja, mungkin kita perlu mengulang sampai hati kita bergetar seperti yang Yesus ajarkan. Dan inilah yang menjadi vibrasi ketaatan kita ketika kita berdoa. Sebagai penutup, ada cerita yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar terkait dengan gerakan penginjilan bawah tanah di negeri Cina. Beberapa kelompok persekutuan mengalami kesulitan berkumpul, membacakan ayat Alkitab dan berdoa, bahkan bernyanyi. Sampai suatu ketika ada satu kelompok yang memang hanya bisanya berdoa, doa Bapa kami. Dan ternyata doa itu diulang-ulang, baik untuk doa makan, doa ketika sakit, doa ketika menghadapi problematika tekanan, dan doa bersyukur
ketika menerima berkat. Doa yang diulang-ulang tersebut pada akhirnya menguatkan kehidupan persekutuan tersebut. Dan di sini bukan masalah doa yang salah. Loh, doa Bapa kami kok untuk doa sakit katakanlah. Tetapi Tuhan melihat hati. Ketika apa yang dikatakan, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, apa yang di dalam hati menjadi satu vibrasi, dan itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah ketika kita berdoa, kita benar-benar menggabungkan, menggunakan apa yang kita pikir, apa yang kita perkatakan, dan hati kita merupakan getaran atau vibrasi ketaatan kita kepada Tuhan. Atau doa kita hanya sebatas pikiran dan mulut yang memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Tuhan Yesus mengoreksi bahwa doa itu doa yang salah. Tuhan melihat hati, dan biarlah kiranya meskipun diulang-ulang tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah sampai di titik mana kita mengulangnya, yaitu ketika tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, mulut, dan hati bisa menjadi satu hal yang bersatu. Selamat menikmati kehidupan doa, dan selamat menikmati berkat dalam doa. Dan dalam kondisi seperti ini tidak putus-putusnya kita selalu memohon pertolongan melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk teladan doa yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, namun Engkau adalah Allah yang memurniakan diri-Nya. Melalui keteladanan yang kami terima pada saat ini, justru kami terkadang malu. Kami terkadang merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Seringkali kami merasa bahwa kami lebih beriman, sehingga kami cukup sekali untuk melakukan suatu hal. Sementara Tuhan penebus, juru selamat, dan pencipta alam semesta meneladankan bahwa doa yang berulang, doa yang dilakukan berkali-kali, bukanlah sebagai bukti lemahnya iman seseorang. Namun di situ Tuhan ingin menyampaikan bahwa kami diminta untuk menggabungkan apa yang ada dalam diri kami, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga doa yang kami naikkan bukan hanya sebatas berhenti di bibir saja, namun doa yang kami lakukan adalah doa yang menggetarkan surga, doa yang berasal dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami rasakan, apa yang kami imani. Sehingga kiranya Tuhan, dalam teladan ini kami boleh menapaki setiap hari kami untuk taat kepada Tuhan, untuk menundukkan ego kami, sehingga ketika kami merasa lebih, Tuhan ingatkan kami. Dan ketika kami merasa kurang beriman, Tuhan akan tambahkan iman kami, sehingga keberserahan kami adalah bagian dari ketaatan kami berikutnya. Pimpin kami Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat kami, berkati Gereja Baptis Indonesia Depok. Kiranya kami terus dikuatkan dalam kehidupan kami dalam doa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan